Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah di dalam iman, di dalam amal soleh, sehingga insya Allah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan layak dimasukkan kita semua ke dalam surganya nanti insya Allah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan ya kitab ayat-ayat ahkam bab yang ke-10 ya, tentang perang dalam pandangan syariat Islam. Harusnya sekarang kita baca bab yang ke-11 ya, bab yang ke-11 terkait dengan ya kesempurnaan ibadah haji dan umroh. Cuma Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau kita lihat bab yang ke-12, nah ini ada kaitan dengan bab yang ke-10 ya, maka hari ini kita loncat sedikit langsung ke bab 12, karena yang ke-12 ini merinci tentang perang ya. Jadi di dalam bab 12 ini pembahasannya apa? Perang pada bulan-bulan haram. Nah, berarti kan lebih apa Pak? Lebih spesifik ya. Kalau tadi bab 10 ya perang dalam pandangan syariat, dan kita sudah bahas bahkan sampai 2 kali kita bahas ya. Ya, dan sekarang kita spesifikkan sedikit, yaitu perang dalam bulan-bulan haram. Ya, karena bulan itu kan ada 12 bulan di sisi Allah kan, yang disebutkan oleh Allah di dalam surat apa itu? Di dalam surat Taubah ya, ayat 36. Jadi di situ kata Allah, inna iddatasy syuhur 'indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, kata Allah Ta'ala. Jadi sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan ya. Jadi 12 bulan itu ya, sejak diciptakan langit dan bumi itu sudah ada itu ya, tapi bukan Januari, Februari, Maret dan seterusnya, bukan ya. Bulan yang ada di sisi Allah itu sejak diciptakan langit dan bumi ini adalah ya mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Jumadil Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi 12 bulan. Nah, dari 12 bulan itu kata Allah Ta'ala ada yang disebut dengan Ashhurul Hurum, minha arba'atun hurum, kata Allah. Dari 4 bulan itu ada dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa saja 4 bulan haram itu nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Jadi di dalam hadis dijelaskan nama 4 bulan itu. Karena kan di ayat ini nggak disebutkan kan namanya kan. Yang disebutkan cuma ada 4 bulan saja yang disebut dengan bulan haram itu. Nah, nanti disebut dalam hadis oleh Nabi Muhammad. Disebut oleh Nabi Muhammad di dalam hadis salasun ya mutawaliyatun. Jadi 3 bulannya berurutan.
Ya, yang dimaksud dengan 3 bulan berurutan bulan apa saja? Disebutkan oleh Rasulullah kemudian. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Muharram. Dan satu terpisah yang ada di antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, apa yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban, Pak? Yang ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban kata Rasulullah adalah Rajab. Ya, Rajab Mudhar nanti disebutkan oleh para ulama untuk membedakan apa antara Ramadan dan Rajab, karena ada sebagian ya orang Arab menganggap Ramadan itu sebagai Rajab, maka untuk membedakannya apa disebutkanlah Rajab Mudhar namanya. Jadi 4 bulan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ya sebagai ya penjelasan dari apa? Penjelasan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Taubah ayat 36 ya. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu saling melengkapi, begitulah kira-kira. Ya, kalau kita tidak tahu pemahaman detail dari ayat, maka cari di hadis ya. Kalau enggak ketemu di hadis, baru boleh pakai apa, Pak? Pakai yang lain, pakai logika kita misalnya ya. Jangan belum ke hadis udah pakai logika, itu salah gitu ya. Makanya ya kalau kita ingin menafsirkan ayat, kalau enggak ketemu tafsir di ayat yang lain, maka cari di hadis. Kalau enggak ketemu di hadis, baru kemudian apa? Beristihad dengan akal ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, hari ini kita akan bacakan ya terkait dengan perang pada bulan-bulan haram itu. Nah, bulan haram tadi kita sudah tahu kan? Berarti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Boleh nggak perang di situ? Maksudnya di situ. Ya. Karena kenapa, Pak? Karena dulu di zaman jahiliyah ya, di zaman jahiliyah itu bulan haram itu sudah dihargai, sudah dihormati ya. Jadi mereka terkenal di kalangan orang jahiliyah dulu itu, antara satu kabilah dengan kabilah yang lain kan suka berperang kan. Nah, pas bulan haram 4 bulan yang kita sebutkan tadi, mereka berhenti, Pak. Dahsyat enggak? Genjatan senjata, mereka berhenti pokoknya. Mereka berhenti cari duit gitu, cari duit. Nah, kalau sudah masa perang nyari duit pun berhenti gitu. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, ya lagi perang berhenti. Ya, jadi apa? Penghormatan mereka terhadap bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik dulu ada bagus-bagusnya juga, Pak ya. Ya, menyepakati apa? Kesepakatan bersama gitu. Ya, kalau sekarang orang Yahudi gimana, Pak? Ada kesepakatan bersama misalnya di dalam perang tidak boleh menggunakan apa? Ya, menggunakan bom-bom yang dilarang gitu kan. Tidak boleh bunuh anak-anak gitu kan. Tidak boleh bunuh perempuan. Tapi hari ini yang dibunuh oleh mereka siapa, Pak? Nah, itu anak-anak ya, perempuan. Bom yang digunakan juga bom yang ya disepakati dilarang kan? Ya, bom apa itu? Fosfor dilarang. Ya, tapi apa? Mereka tak peduli, Pak. Ya, mereka tak peduli. Jadi bagus musyrik dulu apa bagus Yahudi yang sekarang, Pak? Kalau mereka dulu ya kalau sudah sepakat tidak boleh perang, maka apa, Pak? Maka berhenti mereka, berhenti. Jadi nggak ada yang curi-curi start, itu nggak ada. Pokoknya di bulan haram yang 4 bulan kita sebut ya mereka berhenti. Taib. Penjelasan tentang perang pada bulan-bulan haram itu disebutkan di dalam kitab ini ya adalah penjelasan dari surat Al-Baqarah ayat 216 sampai 218. Nanti yang bawa Al-Quran atau yang punya aplikasi Quran bisa dibuka, Pak ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang pertama adalah Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa
وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Nah, ini 3 ayat ya. 3 ayat dalam surat Al-Baqarah dari ayat 216 sampai 218 ya. Nah, ayat yang ke-216 sebenarnya kita sudah singgung di pertemuan-pertemuan yang lalu. Tapi fokusnya hari ini lebih di ayat 217 yang kaitannya dengan perang pada bulan haram. Karena kalau yang ayat 216-nya kan ini tentang hukum perang saja kan. Ya, hukum perang itu apa, Pak? Hah? Masih ada yang ingat nggak hukum perang? Atau lupa pengajian sebelumnya? Wajib, Masya Allah masih ingat. Jadi hukum perang itu sama seperti puasa, Pak. Sama seperti sholat. Kalau di dalam Al-Quran tentang puasa kan kata Allah kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Maka kalau ada orang muslim yang nggak puasa di bulan Ramadan itu biasanya malu-malu nggak, Pak? Malu-malu nggak dia makan di jalan gitu? Dia muslim pas bulan Ramadan makan di jalan, malu-malu nggak? Malu-malu kan? Bahkan kalau ada warteg atau warung Padang yang kecil biasanya pakai apa, Pak? Pakai gordeng gitu ya. Bener gak? Malu-malu kan? Karena kenapa, Pak? Karena mereka itu tahu puasa itu wajib dan tahu hukum kalau ditinggalin dosa. Mereka malu melakukan dosa di depan manusia secara umum karena tahu dia puasa itu wajib. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah katakan di dalam surat 216 dalam surat Al-Baqarah itu kan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Nah, ketika ada peperangan, coba kita nilai dengan jujur. Malu nggak muslim hari ini nggak ikut perang, Pak? Hah? Nggak malu, Pak ya? Ya, mungkin kalau Bapak pernah nanya nenek moyang gitu dulu ya. Kalau saya pernah nanya tuh, kalau pulang kampung saya suka ngobrol sama orang-orang tua di sana ya. Saya tanya dulu waktu zaman Belanda banyak nggak yang nggak ikut perang sama Belanda? Oh banyak katanya gitu, banyak. Benar nggak, Pak? Bahkan ada yang kerja sama kan? Makanya ada namanya pasukan KNIL itu kan, ya kan? Itu kan kalau kita lihat di kuburannya Belanda itu kan namanya kan nama Belanda pesek sebenarnya kan. Belanda pesek. Mana ada nama Belanda misalnya apa? Apa namanya? Sukirman. Mana ada Sukirman Belanda? Ya, artinya apa? Dulu kata mereka ada yang nggak ikut perang dan merasa nggak malu, Pak, nggak malu. Kenapa? Bisa jadi tak sadar hukum perang itu. Jadi banyak muslim nggak sadar sekarang hukum
hukum perang. Padahal kalimat yang digunakan oleh Allah sama dengan kalimat ketika mewajibkan puasa. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Itu semua diwajibkan. Sama, Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, termasuk yang kita sedihkan sekarang hari ini ya, di Palestina Zionis ya terus menyerang gitu ya. Tapi ya menurut informasi penduduk Gaza saja 2 juta, Pak ya. Kalau Palestina secara umum berapa muslim di sana? Palestina secara umum, Pak. Mana ini? Yang kita tahu cuma Gaza saja hari ini ya. Palestina lupa kita, Pak ya. Padahal sebenarnya bukan perang antara Zionis dan Gaza sebenarnya. Bukan perang antara Zionis Israel dan Hamas, sebenarnya bukan itu. Cuma sekarang media berhasil, Pak. Media berhasil memframing itu kan, seolah-olah perang sekarang antara Zionis Israel dan Hamas. Dan ketika kita tonton TV kan memang ditulis di bawahnya kan, perang antara Hamas vs Israel. Padahal yang sebenarnya perang antara siapa dan siapa, Pak? Palestina. Ya kan? Jadi untuk memudahkan pemahaman mereka bahwa yang teroris itu Hamas, gitu kan? Tapi yang kita sedihkan apa, Pak? Yang kita sedihkan, jutaan muslim di sana hari ini rasa-rasanya tak sadar hukum ini, Pak, hukum ini. Bahwa perang itu diwajibkan. Dan kita sudah sempat jelaskan kan, maksud wajib itu ada fardu ain, ada fardu kifayah, kan gitu kan? Kapan fardu ain, kapan fardu kifayah, itu dijelaskan oleh para ulama tentang perang. Ya, jadi kalau fardu kifayah itu ya kan, kalau kita analogikan seperti sholat jenazah lah gitu ya. Kalau sholat jenazah itu kan hukumnya fardu ain kan. Kalau ada orang yang sudah laksanakan, maka sekampung itu gugur kan. Tapi kalau di kampung ini ada seorang jenazah muslim dibiarin, nggak disolatin, berarti apa? Satu kampung dosa semua. Nah perang juga begitu. Kapan kifayah, wajib fardu kifayah, kapan fardu ain. Maka kalau sebuah wilayah muslim diserang oleh musuh, seperti hari ini di Palestina diserang oleh Zionis, ya sejak tahun 48 itu kan mulai diproklamirkan kan oleh mereka adanya negara Israel di tanah orang Palestina, di tanah orang Muslim. Maka hukum perang untuk orang Muslim yang ada di situ apa hukumnya, Pak? Fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain, fardu ain. Berarti apa? Setiap jiwa itu wajib ikut perang. Bukan hanya militer saja, bukan, Pak. Ini syubhat ini. Ini syubhat hari ini. Jadi menganggap tugas berperang itu hanya tugas militer. Nah, ini syubhat, Pak. Mana ada ayat mengatakan kutiba alai apa? Alai militer. Al jais ya. Ya kan nggak ada kan militer jais ya. Kan nggak ada. Yang disebutkan oleh Allah Pak, kutiba alaikum. Kum itu kembali ke siapa? Semua kita, Pak, semua kita. Makanya para sahabat dulu, Pak, para sahabat dulu begitu diumumkan perang oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang baru nikah kemarin berangkat. Yang baru nikah kemarin berangkat, Pak. Makanya ada kisah sahabat kan yang nggak sempat apa, Pak? Nggak sempat mandi junub. Nah, siapa, Pak, itu? Saya lupa nama beliau. Siapa namanya? Siapa? Saya lupa nama beliau, tapi saya tahu beliau nggak sempat mandi junub gitu. Beliau ya. Nikah lagi dulu gitu, nikah lagi. Habis itu dipanggil, berangkat. Meninggal. Dimandiin siapa, Pak? Dimandiin malaikat. Masya Allah, basah dia. Ditemukan
ditemukan setelah perang itu dia basah Pak, basah. Nah kemudian Rasulullah mengatakan dia dimandikan malaikat Pak. Masya Allah. Ya, nanti antum Masya Allah Pak. Ya, jadi memang mujahid itu luar biasa Pak. Mujahid itu luar biasa. Orang mati syahid itu luar biasa. Kalau sekarang kan kita lihat di video-video yang habis itu apa, dipegang-pegang pipinya, kita habis itu dicium-cium kan, katanya wangi, katanya benar gak Pak? Kan ada juga orang Indonesia yang memegang gitu kan, ya apa namanya, aktivis kemanusiaan Mercy itu kan, ada yang masih tinggal di sana, kalau nggak salah 3 orang gitu. Dia katanya nggak mau pulang gitu, nggak mau dieksekusi, nggak mau apa, apa namanya, di deportasi, apa bukan deportasi, evakuasi, ya mereka nggak mau dievakuasi. Dia kirim video Pak, ada yang meninggal tuh diulus-ulus gitu, habis itu dicium, wangi katanya. Orang lain juga gitu. Ya, mungkin kalau orang nggak percaya bilangnya paling pipinya udah dikasih apa Pak? Udah dikasih minyak wangi kata gitu kan. Karena bisa kan seperti Hajar Aswad kan, udah dikasih minyak wangi kan, maka pas dicium wangi gitu. Makanya ada minyak wangi Hajar Aswad namanya. Tapi kalau ini beneran Pak. Jadi orang syahid itu janji Allah itu real. Bahkan ya ketika Allah nunjukkan bagaimana kondisi jenazah di perang Uhud itu kan perang Uhud sudah lama, yang dikubur di situ sudah lama, tiba-tiba kemudian ada banjir kan, ada banjir dan kemudian mengikis kuburan para syuhada di Uhud. Masya Allah, terlihat jenazah mereka dan masih utuh, plus darahnya pun masih mengalir dengan basah. Masya Allah Pak, seperti baru meninggal tadi Pak. Ini menunjukkan apa? Janji Allah itu pasti, bahwa orang yang mati syahid itu jenazahnya nggak dimakan bumi, ya wangi. Masya Allah Pak. Ya Masya Allah. Mau nggak ikut perang ke sana Pak? Hah? Tapi bagi kita memang belum ain kan, belum fardu ain. Alhamdulillah masih ada Pak yang mau mengusir Zionis itu. Kalau sudah nggak ada yang mau mengusir Pak, berarti kita dosa semua Pak, dosa semua. Karena kenapa? Ya sama seperti sholat jenazah tadi Pak, nggak ada yang sholatin satu pun, dosa satu kampung. Maka wujud terima kasih kita kepada mereka yang sudah menggugurkan kewajiban kita apa Pak? Bantu mereka dengan doa. Ya, kalau bisa punya apa namanya, punya uang, bantu mereka dengan uang. Ya, bantu kebutuhan keluarganya. Ya, ini saya lihat ada kotak Palestina kan, bantu Pak, bantu. Cuma memang bantuan yang paling bagus itu memang ada tingkatannya Pak. Ya, jadi ketika membantu mujahid itu ada tingkatan. Tingkatannya apa? Kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, yang pertama kata Rasulullah, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Jadi orang yang mempersiapkan bekal orang yang berperang. Kan orang di Palestina hari ini kan banyak tadi kan, di Gaza saja kan berapa juta tadi? 2 juta. Kalau di Palestina secara umum berapa tuh? Juta-jutaan kan? Ya kan? Nah, kan tidak semua sadar akan hukum perang dan kemudian mereka ikut perang kan? Bahkan kalau kita lihat ya sekarang yang ikut perang ya segelintir saja. Taruhlah Hamas atau siapa, ya ada apa namanya, pasukan-pasukan lain, ya. Ya tapi secara umum memang yang ditakuti sama Zionis itu ya Hamas, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah SAW, man jahaza ghaziyan, barang siapa yang membekali siapa? Pasukan perang. Jadi bukan masyarakat secara umum Bang. Walaupun membantu masyarakat dapat pahala enggak? Dapat, karena membantu sesama muslim. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, membantu mempersiapkan apa? Kebutuhan orang yang berperang. Karena orang yang berperang itu kan nggak sempat apa Pak? Nggak sempat beli senjata sendiri kan? Harus dibantuin sama orang untuk beli senjata kepada mereka. Makanya di zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang nggak punya senjata, nggak punya peralatan perang.
Kemudian apa? Dia katakan kepada Rasulullah, aku ingin ya berperang, tapi nggak punya perlengkapan. Maka kata Rasulullah, pergilah kamu ke rumah si fulan. Pergi kepada rumah si fulan, karena si fulan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kemudian apa? Sudah dia persiapkan, tapi sakit Pak, tapi sakit. Kan nggak bisa berangkat juga kan? Maka kata Rasulullah, pergi ke rumah dia, minta perlengkapan dia, minta perlengkapan dia. Dan kemudian kata Rasulullah SAW kepada yang sakit itu, barang siapa yang memberikan perlengkapan, mempersiapkan perlengkapan untuk orang yang berangkat berperang, faqad ghaza, maka dia sungguh telah berperang. Masya Allah. Padahal dia kan sakit di rumahnya kan, tapi karena perlengkapannya yang dibawa oleh mujahid untuk dia gunakan di saat berperang, maka dia seperti orang berperang Pak. Masya Allah. Makanya silahkan Pak beli itu untuk nembak apa Pak? Nembak, jangan nembak tupai Pak. Di sana nggak ada tupai. Nembak tank gitu kan? Ya kalau di video-video tuh di basoka gitu ya. Kalau bisa Bapak kirim satu basoka. Di sini ada berapa orang nih? Ada 100 orang, 100 basoka. Masya Allah Pak, Masya Allah Pak. Hah? Hah? Gimana Pak? Gimana Pak? Atau kalau enggak itu minimal apa? Nah, lanjutan hadisnya man khalafa ya apa? Ghazian fi ahlihi bi khairin. Ya, orang yang apa? Menggantikan posisi seorang mujahid itu dalam menafkahi keluarga mereka dengan baik. Kan seorang mujahid itu kan nggak sempat jualan kan Pak ya? Nggak sempat jualan, nggak sempat nyari nafkah. Kenapa? Ya itu musuhnya Israel di depan. Nggak sempat jualan seperti kita. Kalau kita masih bisa berangkat ke kantor kan tiap pagi pulang sore Pak ya. Mereka nggak sempat Pak. Maka keluarganya pasti membutuhkan apa? Membutuhkan makan, minum, ya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menggantikan mujahid untuk memberi nafkah, memberi kebutuhan keluarga, ya, mujahid itu dengan baik maksudnya apa? Seperti dia memberi kebutuhan keluarganya, memberi makan kepada keluarganya, begitu juga dia berikan kepada keluarga mujahid itu. Maka kata Rasulullah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah berperang. Masya Allah Pak. Maka kalau nggak bisa beli senjata, minimal apa Pak? Ya kirim ya 1 kilo 2 kilo gandum gitu ya. Masya Allah. Tapi memang kalau sekarang kita nggak tahu nih bantuan kita sampainya ke keluarga pejuang atau sampainya justru orang yang lari dari perang gitu. Nah, ini agak apa namanya? Agak beda kan? Ya kalau sekarang kayaknya disalurkan kan ke camp-camp pengungsi Pak ya. Nah, camp pengungsi ini kadang-kadang ada juga badannya kekar gitu. Laki-laki badannya kekar. Kalau ibu-ibu ya wajar di camp pengungsi kan, anak-anak wajar kan. Tapi kalau ada anak muda kekar badannya, habis itu di camp pengungsi dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan bantuan-bantuan apa-apa, kira-kira ini layak dibantu nggak Pak? Harusnya dia itu apa Pak? Menjalankan kewajibannya kan? Harusnya dia menjalankan kewajibannya apa? Karena dia seorang muslim, dia wajib berperang. Karena dia seorang muslim, wajib berperang. Ya, makanya kalau nanti Belanda datang lagi ke tempat kita Pak, kalau Belanda datang lagi ke tempat kita, jangan serahkan sama militer saja Pak. Benar gak Pak? Tapi kita semua punya kewajiban untuk menyerang musuh itu. Ya, jadi mengatakan perang itu hanya tugas militer itu adalah syubhat. Itu nggak ada dalam sejarah Islam itu. Ya kita dulu pernah sebutkan, ya siapa namanya itu? Ada Bilal bin Rabah. Mana ada Bilal bin Rabah militer Pak? Dia kan pembantu dulu Pak ya, budak. Mungkin dia cuci piring, mungkin dia beli makanan, beli ini. Begitu diwajibkan perang, berangkat katanya. Ya. Habis itu bahkan ada 3 orang yang pernah nggak berangkat. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya berangkat, ada 3 sahabat yang nggak berangkat. Ada kisah di dalam surat Taubah kan, ayat 118 itu kan.
3 orang yang ketinggalan diboikot sama Rasulullah. Nggak boleh nggak berangkat, harus berangkat. Jadi sebenarnya ini yang harus kita tanamkan, Pak. Seorang muslim, laki-laki yang diberikan kemampuan, dia tidak lemah, dia tidak sakit, dia harus berangkat, Pak. Dia harus berangkat. Kalau tidak berangkat, kalau Rasulullah dulu sama para sahabatnya sampai memboikot, Pak, memboikot. Sehingga apa? Membuat penyesalan dalam diri mereka. Kalau ini kita tanamkan mulai sekarang, Pak, Masya Allah, 200 juta lebih penduduk muslim di Indonesia. Kuat semua, punya spirit semua. Kira-kira Belanda bisa sampai 350 tahun nggak? Enggak, Pak, enggak. Tapi karena spirit ini tidak ada, akhirnya apa? Belanda lama di sini, Pak. Kalau dalam buku sejarah 350 tahun. Maka di zaman ini kita harus mempersiapkan, Pak. Mempersiapkan apa? Kesadaran massal. Ya, kesadaran massal akan hukum berperang di jalan Allah. Sehingga apa? Kalau ada orang yang nggak mau ikut perang di jalan Allah, merasa malu. Seperti apa? Ketika ada muslim yang nggak puasa di bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan, Pak, ya. Nah, ini sebenarnya ulangan saja ini tentang hukum berperang di jalan Allah. Nah, para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini erat hubungannya dengan firman Allah yang sebab turunnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Jahsy namanya. Ya, Abdullah bin Jahsy ini diutus oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan pada bulan Jumadil Akhir. Kira-kira kurang 2 bulan sebelum perang Badar. Untuk apa? Untuk mencegat iringan-iringan unta kaum Quraisy. Ya, jadi kaum Quraisy membawa iringan unta dari Mekah itu, yang dipimpin, ya, iringan-iringan unta itu oleh Amr bin Abdullah al-Hadrami bersama 3 orang rekannya. Ya, turut bersama mereka. Lalu Amr dibunuh dan 2 orang rekannya ditawan oleh kaum muslimin. Dan mereka menggiring unta-unta pihak musuh itu dengan membawa harta rampasan berupa barang dagangan dari Taif itu. Nah, disebutkan waktu itu adalah awal bulan Rajab. Sedangkan para sahabat mengira itu adalah, ya, akhir bulan Jumadil Akhir. Ya. Karena pada dasarnya para sahabat itu masih punya apa, Pak? Punya gambaran kalau bulan haram itu nggak boleh perang. Maka mereka berpikir itu di akhir bulan Jumadil Akhir. Tapi orang-orang Quraisy itu tahu kalau itu adalah bulan Rajab. Makanya mereka apa? Menggiring unta-unta mereka untuk dijual itu karena apa? Pasti aman menurut mereka. Kan kita bawa di bulan haram, pasti nggak ada gangguan, kan? Maka ternyata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengutus Abdullah bin Jahsy tadi dan beberapa kawan atau rekannya untuk mencegat mereka. Dan, ya, yang membawa unta tadi komandannya berhasil dibunuh dan 2 orangnya ditawan dan unta-untanya diambil, dan juga apa? Ya, dari harta rampasan yang dibawa oleh mereka juga diambil. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tersebarlah berita di kalangan orang-orang Quraisy. Apa yang tersebar? Mereka mengatakan Muhammad benar-benar telah membolehkan perang di bulan haram, bulan yang seharusnya orang merasa aman dan orang-orang sedang bertebaran untuk mencari penghidupan mereka. Jadi karena mereka sadar itu bulan Rajab, maka apa? Mereka pun menyangka Nabi Muhammad sudah melakukan pelanggaran. Tapi ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang tersebar di kalangan orang Quraisy itu membuat para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka an syahril haram qitalin fi. Mereka jadi bertanya kepada Rasulullah. Karena memang ketika terjadi keraguan, ketika sesuatu muncul, ya, untuk ditanyakan, para sahabat langsung tanya kepada Rasulullah. Ya, dan ketika ditanya oleh, ya, sahabatnya, Rasulullah nggak langsung jawab kalau nggak tahu, Pak. Maka biasanya nunggu jawaban dari Allah Ta'ala, nunggu wahyu namanya.
Ya, pertanyaan yang serupa ya kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh para ulama ya ada 13 kali. Ya seperti yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang orang yang haid. Yas'alunaka 'anil apa lagi? 'Anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan juga judi. Tidak dijawab sampai kemudian apa? Diturunkan firman oleh Allah Ta'ala. Maka ketika ditanya, karena ada keraguan tadi tersebar di kalangan orang Quraisy tadi, Muhammad sudah melanggar, artinya Muhammad sudah benar-benar menyerang orang di bulan haram. Maka para sahabat nanya, ya, bagaimana hukum perang di bulan haram? Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya tentang bulan haram, ya, hukum berperang di dalamnya. Maka apa jawaban Allah? Qul qitalun fihi kabir, kata Allah. Katakan kepada mereka, berperang di bulan haram itu dosa besar, katanya. Ya, dosa besar. Jadi nggak boleh dong berperang di bulan haram. Bapak Ibu dirahmati Allah, saya sering sampaikan ketika kita memahami ayat Al-Quran tidak boleh ya satu ayat langsung diamalkan. Ya, tapi apa? Memahami Al-Quran itu harus secara keseluruhan. Ya, saya sering sampaikan itu kan. Memahami Al-Quran itu harus secara keseluruhan. Memang ayat ini kata Allah Ta'ala, ya, berperang di bulan haram itu dosa besar. Tapi nanti ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang detail lanjutan tentang hukum berperang di bulan haram. Dan juga nanti dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan di bulan haram. Kalau ini kan Abdullah bin Jahsy ini kan karena kesalahan kan dipikirnya akhir bulan Jumadil Akhir, tapi ternyata bulan Rajab. Tapi secara khusus memang ada nanti utusan-utusan yang dikirim oleh Rasulullah untuk menyerang orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu di bulan haram. Ya, seperti apa? Ya, seperti misalnya di sini disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim apa? Mengirim pasukan untuk memerangi kaum Hawazin. Ya, kaum Hawazin itu di Hunain dan kaum Saqif di Taif. Ya, beliau juga pernah mengirim pasukan Abu Amir ke Autos untuk memerangi orang-orang musyrik di sana. Kejadian tersebut terjadi bertepatan dengan bulan-bulan haram. Jadi dikirim kan oleh Rasulullah ke Autos, dikirim ke kaum Hawazin, dikirim ke kaum Saqif untuk menyerang mereka. Itu terjadi di bulan haram. Jadi kalau misalnya firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 218 itu, yang di situ kata Allah berperang di bulan haram adalah dosa besar, masih berlaku, berarti apa? Rasulullah SAW tidak kirim. Benar kan? Tapi ternyata apa? Sejarah mencatat Rasulullah mengirim ya untuk memerangi kaum Hawazin di Hunain itu, dan juga untuk memerangi kaum Saqif di Taif. Ya, ketika itu juga Rasulullah mengirim Abu Amir ke Autos untuk memerangi orang-orang musyrik di sana. Kejadian tersebut terjadi bertepatan dengan bulan-bulan haram. Seandainya perang di bulan-bulan itu memang dilarang, tentunya Rasulullah SAW tidak akan melakukannya. Nah, terus bagaimana? Ayat tadi masih berlaku apa tidak? Nah, kita sering kan membahas ayat Al-Quran, ada yang sudah dinasakh, kan begitu kan? Ada yang sudah diganti hukumnya dengan ayat yang datang belakangan. Atau bukan ayat, bisa juga nanti hadis yang mengkhususkan, yang mengganti hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Bukan ayatnya yang dihapus, tapi hukumnya. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku lagi. Maka di antara yang mengatakan bahwa firman Allah yang terkait dengan larangan berperang di bulan haram sudah dihapus, itu adalah jumhur ulama.
Jadi mayoritas ulama mengatakan apa? Ayat larangan berperang di bulan haram, yang kata Allah berperang di bulan haram itu adalah dosa besar, itu hukumnya sudah dihapus. Itu kata jumhur ulama. Kecuali siapa? Kecuali disebutkan di sini ya seorang ya ulama yang bernama Atha, namanya Atha. Kata Atha ini, ayat ini belum dinasakh. Ya, tapi ini pendapat pribadi beliau. Ya, dan itu bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah tadi kan? Rasul ke Taif, Rasulullah ngirim ke pasukan ke orang-orang yang ada di Autos tadi. Berarti apa? Kalau kata Atha tadi belum dinasakh, berarti apa? Menunjukkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salah. Jadi kata jumhur ulama itu sudah dinasakh, artinya apa? Diganti hukumnya. Yang awalnya memang nggak boleh. Bahkan sebelum Nabi Muhammad mendakwahkan Islam di Mekah itu nggak boleh berperang di bulan haram. Tapi setelah dakwah Nabi Muhammad SAW pelan-pelan kemudian apa? Kemudian memunculkan hukum baru, yaitu apa? Boleh berperang di bulan haram. Nah, penting kita ketahui ini untuk apa, Pak? Ya, penting kalau nanti sampai bulan haram. Seperti misalnya ini nih, di Gaza nih kan. Di Gaza ini kan sekarang bulan apa, Pak? Jumadil awal, Jumadil akhir. Habis itu apa? Rajab. Berarti 2 bulan lagi kan? 2 bulan lagi nih. Kalau kita tak paham hukum ini, nanti bisa-bisa kita berhenti di bulan Rajab, benar gak? Karena kita berpikir dilarang perang di bulan haram. Padahal hukumnya sudah tidak berlaku, sudah dibolehkan. Makanya jangan sampai nanti kaum muslimin di sana gara-gara bulan haram mereka berhenti menyerang siapa, Pak? Menyerang Zionis. Nanti dimanfaatin sama Zionis tuh. Ya, makanya mudah-mudahan ya kita doakan ya saudara kita di sana diberikan kekuatan, diberikan tambahan senjata, sehingga apa? Israel itu cepat keok gitu. Dan sekarang sudah 40 berapa hari, Pak? 42 apa 45? 42 ya. Ya, 40 lebih lah ya. Ini mereka sudah mulai ini, Pak. Ya, sudah mulai goyang. Bayangkan kalau bertahan ya 4 bulan misalnya. Dan perang itu memang enggak apa, Pak? Enggak mudah, ya. Ya enggak mudah. Ya. Belanda aja diusir oleh Jepang berapa hari, Pak? Belanda diusir Jepang di awal-awal dulu itu 3 bulan kan? 3 bulan. Karena Jepang itu kan masuk bulan apa, Pak? Bulan Maret kalau nggak salah ya. Atau bulan Januari. Januari ya. Januari, Februari, Maret. Januari masuk, bulan Maret Belanda keluar. Menyerah tanpa syarat. Benar kan? Kan Belanda keluar gara-gara orang Jepang kan? Benar nggak, Pak? Bukan berarti nggak ada pejuang, ada. Ya, tapi memang kenyataannya Belanda keluar gara-gara Jepang. Jepang masuk tahun 1940 berapa? 42. Bulan Januari dia masuk. Masih ada Belanda di sini. Habis itu 3 bulan kemudian Belanda menyerah tanpa syarat. Gantian, Pak, gantian jajahnya. Ya, dijajah kita sama Jepang. Jepang keluar kapan, Pak? Keluar nanti dia pada bulan Agustus tahun 1945. Dan ternyata itu juga bukan murni kita yang menyerang, Pak. Benar kan? Kalau kata orang tua saya di Aceh sana, katanya ya ada hubungan dengan apa, Pak? Dengan bom Hiroshima Nagasaki. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dibom. Tanggal 9 dibom untuk yang kedua kali Nagasakinya. Sudah 2 kali dibom, ya udah tarik mereka, mana sempat lagi di sini.
Ya, artinya apa? Negaranya sudah dihancurkan. Maka dari tanggal 9 sampai tanggal 17 kesempatan yang diberikan oleh Allah. Untuk apa, Pak? Untuk kita proklamasi kemerdekaan. Ya kan? Itu skenario-nya Allah, Pak, skenario-nya Allah. Tapi berjuang dulu kan? Berjuang dulu. Nggak mungkin Allah kasih kemenangan kalau kita tak berjuang. Bahkan Palestina, Masjidil Aqsa ketika ditaklukkan oleh Umar bin Khattab itu, ya, berapa lamanya, Pak? Disebutkan oleh sebagian peneliti itu 4 bulan dikepung, Pak, dikepung. 4 bulan dikepung penguasa Baitul Maqdis, dikepung 4 bulan. Jadi enggak, kalau baru 40 hari sudah mau mundur, jangan, Pak, jangan. Doain mereka biar apa, Pak? Biar teguh gitu, biar teguh. Semoga tembakannya tepat gitu. Kalau baru 40 hari belum ada apa-apanya, Pak. Ya memang kalau di zaman Salahuddin Al-Ayyubi agak lebih cepat. 12 hari dikepung. Zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kan memang ada 2 kali kan. Pertama di zaman Umar bin Khattab, baru nanti ditaklukkan lagi kan kaum muslimin oleh pasukan salib itu kan pada tahun 1000 berapa itu? 1099, ya kan? 1099 kan pasukan salib itu kan masuk lagi ke Palestina. Baru nanti dibebaskan kembali oleh siapa? Oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun berapa? Pada tahun 1187. 1187 dibebaskan lagi. Nah, proses pembebasan itu disebutkan oleh sebagian peneliti 12 hari dikepung, Pak, 12 hari. Dikepung Baitul Maqdis. Sampai apa? Ya, sampai penguasa Baitul Maqdis ketika itu menyerah, kan begitu. Kalau zaman Umar bin Khattab 4 bulan, Pak. Jadi kalau sekarang baru 40 sekian hari, jangan suruh mundur dulu, Pak. Dan 40 sekian hari saja sudah terasa itu. Ekonomi Israel sudah mulai hancur, Pak. Sudah mulai hancur. Benar gak? Jadi jangan berpikir kita kaum muslimin sedih, sakit. Mereka tidak sakit. Allah katakan, kalian sakit, mereka lebih sakit lagi dari apa yang kalian rasakan. Maka sekarang sebenarnya tinggal ketahanan saja, Pak. Ketahanan. Siapa yang lebih bertahan, maka itulah yang menang. Ya, dan biasanya memang orang-orang musuh itu pinter, Pak. Ketika dia sudah lemah nanti dia minta gencatan senjata. Itu pinternya mereka. Ya, cuma masalahnya kita kalau mereka minta gencatan senjata kita harus turuti kan gitu kan. Benar nggak? Tapi bisa untuk taktik perang kita tak ngikuti mereka, boleh. Ya, sampai mereka apa? Memenuhi keinginan kita, boleh. Itu namanya apa? Ya, negosiasi kan? Makanya kita berdoa, Pak, semoga bertahan pasukan, senjatanya mudah-mudahan ditambah, ya. Habis itu keluarga mereka mudah-mudahan sabar. Tapi memang terlihat keluarga di Gaza itu nggak ada yang demo, Pak, ya. Kalau ibu-ibu kita di Indonesia kayaknya baru seminggu udah pada demo itu ya. Berhenti perang. Tapi mereka tidak, Pak. Sudah 40 sekian hari nggak ada demo kan? Demo ibu-ibu Gaza minta para pejuang berhenti perang. Ada nggak, Pak? Hah? Nah, itu kerennya ibu-ibu di sana, Pak. Bapak harus didik istrinya, didik anaknya seperti itu. Ya. Artinya mereka ikut andil gitu, walaupun mereka nggak bawa senjata, tapi dukung dari rumah, dukung doa, dukung moral, ya, dukung semangat, sehingga apa? Bapak-bapaknya tak galau gitu, tak galau, Pak. Tapi kalau ibu-ibu kita saya nggak tahu, Pak, ibu-ibu kita ini. Ibu-ibu kita kadang kita baru berangkat seminggu saja sudah ditelepon terus ya, Pak, ya. Hah? Ya. Kalau sebulan nggak pulang, demo ya. Demo mereka, gimana nih dapurnya udah mulai kosong nih. Tapi Masya Allah, ibu-ibu Gaza hari ini nggak ada, Pak. Itu diantara keistimewaan mereka, Pak. Dan itu ya bukan hasil begitu saja, pasti ada proses sebelumnya, didikan sebelumnya itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mudah-mudahan spirit itu ada pada diri kita, Pak, ya. Ya,
Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sekali lagi kita mengetahui ya hukum ini tujuannya apa? Tujuannya kalau nanti bulan haram itu tiba, kita jadi tahu bahwa berperang itu masih boleh. Kalaupun ada yang mengatakan, kan ada ayatnya tuh di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? 17. Kan kata Allah, berperang di bulan haram adalah dosa besar. Nah, jangan dengar itu. Jangan dengar itu. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa hukumnya sudah dinasakh. Ya. Karena apa? Musuh-musuh Allah itu bisa saja menggunakan ayat Quran itu untuk melemahkan kita, Pak. Bisa. Seperti apa? Seperti misalnya hari ini, kalau ada orang kafir, ada orang musyrik menyakiti kita, apa yang diperintahkan oleh mereka kepada saudaranya dari kalangan muslim? Dia katakan kepada mereka, "Hei, katakan kepada saudaramu muslim, memaafkan itu lebih baik." Benar nggak, Pak? Makanya Ahok dulu ketika menghina Al-Quran, banyak kan ulama-ulama mengatakan apa? Memaafkan lebih baik. Kenapa? Ada ayat Al-Qurannya. Allah katakan misalnya di dalam surat Fussilat kemarin ya, ayat berapa itu? Ayat 34. Habis itu ada dalam surat Al-Maidah ayat 20 dan ayat-ayat yang lain. Memang ada. Idfa' billati hiya ahsan fa'fu anhum wasfah. Balaslah kejahatan dengan yang lebih baik. Maafkan mereka, biarkan mereka. Ada ayat-ayatnya. Tapi ayat-ayat itu secara hukum kalau untuk orang kafir sudah diganti. Tapi nanti digunakan tuh oleh musuh itu, Pak, untuk melemahkan apa? Melemahkan semangat. Maka bisa jadi nanti di bulan haram nanti kalau perang ini masih berlanjut, Pak, nanti ada yang mengatakan, kenapa orang muslim itu di bulan haram masih berperang? Ini menunjukkan apa? Sesatnya mereka. Ini nanti ada orang-orang yang seperti itu, Pak. Ada, Pak. Akan ada itu. Menunjukkan sesatnya mereka, gak paham hukum. Padahal yang gak paham hukum siapa, Pak? Yang nggak paham hukum adalah yang mengatakan masih ada larangan berperang di bulan haram. Jadi bisa jadi nanti kalau terus, kan apalagi cuma 2 bulan lagi, Pak ya. Maka kalau ada yang berperang di bulan haram, jangan pula nanti kita menghina mereka. Tapi apa? Kita sudah tahu boleh hukumnya, ya. Karena apa? Sudah dinasakh, ya, baik oleh ayat dan juga oleh hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada pembahasan lain sedikit, tapi ini terkait dengan usaha orang-orang kafir ya kepada orang-orang muslim. Tapi rasanya ini waktunya sudah menunjukkan jam 6 kurang ya, sudah waktu syuruk. Karena saya mau ada kajian nanti sebentar lagi jam 7 di Blok M ya. Al-Azhar ya. Oh gitu ya. Jadi antum sholat di sana kemarin. Masya Allah. Jadi kalau ada pertanyaan ya sebelum kita tutup dipersilahkan. Insya Allah nanti kita lanjutkan hukum terkait dengan apa? Hukum terkait dengan murtad. Apakah murtad itu bisa membatalkan amal dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh seseorang? Karena itu ya termasuk kandungan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217 ya, termasuk nanti, tapi ada ketentuan hukumnya nanti insyaallah kita akan bahas ya, karena itu termasuk hal yang penting ya, karena ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi silahkan kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada kita cukupkan karena sudah waktu syuruk kan, sudah ya, pas waktunya ya, pas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa sholat isyraq. Karena salat isyraq pun Masya Allah pahalanya luar biasa ya, seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh. Maka pastikan yang sudah ngaji pada hari ini, yang sudah itikaf, sudah berzikir di masjid ya, sudah salat subuh berjamaah ya, pastikan sempurnakan pahala kita pada hari ini. Salat isyraq 2
2 rakaat. Insyaallah ya, Allah akan berikan kepada kita pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh sempurna 3 kali diulang oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.